Maha Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya, berai jari dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati kepada Romo Ramani, terutama umat Buddha Wihara Dhammaguna Ciluar Bogor, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini merupakan kehormatan bagi saya karena mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya, walaupun via Zoom, tidak secara langsung, tidak face to face, sharing dhamma dengan umat Buddha Wihara Dhammaguna Ciluar. Dan terima kasih kepada Bu Ratna yang telah mengundang saya untuk sharing dhamma di sini. Dan sesuai dengan tema yang telah disetujui, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang umat Buddha, terutama berumah tangga Buddhis, dikatakan sebagai ideal sebagai berumah tangga Buddhis. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada satu anggapan yang biasa kita dengar, bahwa kelahiran sebagai manusia dan juga sekarang kita beragama Buddha merupakan sebuah berkah, merupakan sebuah keberuntungan yang tidak ternilai. Apakah demikian? Apakah kelahiran sebagai manusia dan juga beragama Buddha dikatakan sebagai kelahiran yang benar-benar beruntung, benar-benar merupakan berkah yang tidak ternilai? Tentunya tidak semata demikian. Diibaratkan seperti kalau ada seseorang yang memiliki tanah yang subur, yang kalau tanah tersebut diolah, ditanami, apapun dengan tanaman yang ditanamkan di sana, tanaman tersebut akan memberikan buah yang lebat. Dan apakah hanya sekedar mendapatkan tanah yang subur dikatakan sebagai benar-benar beruntung? Tentunya tidak. Seseorang dikatakan benar-benar beruntung ketika mendapatkan tanah yang subur tersebut apabila tanah tersebut diolah. Apabila tanah tersebut dikelola, ditanami dengan tanaman yang berguna, dan pada akhirnya memberikan hasil. Walaupun tanah tersebut itu dimiliki, tetapi kalau tidak diolah, tidak ditanami oleh tanaman yang berguna, maka seseorang tidak bisa dikatakan sebagai benar-benar beruntung mendapatkan tanah yang subur.
Nah, demikian pula kita sebagai manusia yang sekarang kita beragama Buddha. Terlahir sebagai manusia memang sebuah keberuntungan. Dan sekarang kita beragama Buddha juga sebuah keberuntungan. Tetapi sekedar terlahir sebagai manusia dan beragama Buddha tidak bisa dikatakan sebagai benar-benar beruntung. Menjadi benar-benar beruntung kalau kelahiran kita sebagai manusia dan kita menjadi umat Buddha itu sudah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti seseorang mendapatkan tanah subur, kemudian diolah, ditanami dengan tanaman yang berguna. Nah, demikian pula, kita akan menjadi orang yang benar-benar beruntung, terlahir sebagai manusia dan juga beragama Buddha, apabila kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama bagaimana kita berperilaku sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha. Baru kemudian kita dikatakan benar-benar beruntung. Oleh sebab itu, sebagai umat Buddha, terutama Anda, karena topiknya adalah berumah tangga, terutama Anda sebagai berumah tangga, agar bisa dikatakan sebagai berumah tangga Buddhis yang ideal. Seorang berumah tangga Buddhis yang benar-benar beruntung, itu juga tentunya harus ada hal-hal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi umat Buddha, berumah tangga umat Buddha yang beruntung, yang benar-benar beruntung. Kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebagai berumah tangga dikatakan sebagai upasaka dan upasika. Upasaka atau upasika, berumah tangga Buddhis wanita, sebenarnya berasal dari awalan upa dan kata dasar as. Jadi upasaka, upasika itu berawal atau berasal dari awalan upa dan kata dasar atau akar kata as. Upa itu artinya dekat, as itu artinya duduk. Upasaka adalah seorang pria yang duduk dekat dengan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan upasika adalah seorang wanita yang duduk dekat dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya, seseorang dikatakan sebagai upasaka atau upasika, dengan kata lain berumah tangga Buddhis yang ideal, adalah seseorang yang berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Berperilaku sesuai dengan Dhamma, berperilaku sesuai dengan keteladanan yang diberikan oleh Sangha. Kalau berperilaku demikian, baru dikatakan sebagai upasaka atau upasika. Dan itulah yang dikatakan sebagai berumah tangga Buddhis yang ideal. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana seseorang bisa dikatakan upasaka dan upasika? Yang pertama adalah seseorang harus memiliki keyakinan, memiliki sadha. Memiliki sadha kepada Sang Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Kalau tidak memiliki sadha, walaupun sudah memiliki KTP dengan tulisan Buddhis, atau mengaku dirinya seorang Buddhis, tetapi kalau tidak memiliki sadha, tidak memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai Buddhis. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, di kalangan masyarakat Buddhis itu ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah Buddhis tetapi tidak memiliki keyakinan terhadap Tiratana, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kelompok yang kedua adalah Buddhis yang memang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kelompok pertama ini biasanya adalah mereka yang mengaku Buddhis tetapi hanya sekedar KTP. Jadi Buddhis KTP. Karena KTP-nya ditulis beragama Buddha,
Maka dia mengaku Buddhis tetapi tidak ada keyakinan. Maka Buddhis KTP. Tentu ini tidak baik. Tetapi yang lebih baik adalah ketika seseorang mengaku sebagai seorang Buddhis dan ia punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini lebih baik karena syarat pertama. Tetapi juga keyakinan yang kita munculkan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha juga harus keyakinan yang sesuai. Nah, dalam hal ini juga kalau kita perhatikan, seorang yang mengaku dirinya Buddhis dan punya keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha juga bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang yakin terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetapi dia tidak tahu siapa Sang Buddha, apa itu Dhamma, siapa itu Sangha, tidak tahu. Biasanya orang-orang demikian dikatakan sebagai orang yang punya keyakinan membuta, blind belief. Punya keyakinan yang membuta, tidak tahu siapa Sang Buddha, tidak tahu itu Dhamma itu apa, tidak tahu Sangha itu apa, Sangha itu siapa, pokoknya yang penting saya yakin. Nah, hal ini ya memang ketimbang dari orang yang pertama tadi mengaku Buddhis tapi tidak punya keyakinan lebih baik. Tetapi akan jauh lebih baik lagi adalah ketika seseorang punya keyakinan, punya sadar atas dasar pemahaman. Atas dasar memahami siapa Sang Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Nah, keyakinan yang demikian ini oleh Sang Buddha disebut sebagai mulikasada. Orang yang punya keyakinan dengan alasan, dengan dasar. Sementara orang yang pertama yang punya keyakinan tapi tidak tahu siapa Sang Buddha, tidak tahu apa itu Dhamma, pokoknya yakin, itu artinya adalah amulikasada. Keyakinan yang tidak berdasar. Di antara dua jenis orang ini tentu Sang Buddha memuji mereka yang punya keyakinan berdasar, yaitu mulikasada. Tentu ketika berbicara tentang keyakinan yang berdasar yang kita harus memiliki, Anda sebagai seorang upasaka-upasika mengaku dirinya upasaka-upasika harus tahu siapa Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tentu antara satu orang dengan orang lainnya, intensitas pemahamannya akan berbeda-beda. Dan karena pemahamannya berbeda-beda, juga intensitas keyakinannya juga bisa berbeda-beda. Tetapi paling tidak adalah bagaimana kita memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha secara mendasar terlebih dahulu. Artinya paling tidak adalah seseorang mengetahui bahwa Sang Buddha itu yang saya yakini adalah seorang guru, seorang manusia agung, seorang manusia yang tercerahkan, seorang manusia yang telah terbebas dari segala bentuk kotoran batin, terbebas dari keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Seorang manusia yang telah terbebas dari segala bentuk duka penderitaan, yang terbebas dari alam tumimbal lahir. Nah, mengetahui Sang Buddha dengan cara demikian dan kita punya keyakinan di sana, artinya kita sudah memiliki sadar, sudah memiliki keyakinan. Dan juga harus mengetahui apa itu Dhamma. Paling tidak adalah mengetahui bahwa Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini yang secara singkat berisikan jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, bersihkan batin dari noda, dari kotoran, adalah Dhamma ajaran Sang Buddha yang membawa seseorang untuk memperoleh kebahagiaan, baik secara duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan di alam sekarang maupun kebahagiaan di alam mendatang. Kebahagiaan tidak hanya ketika berada di alam tumimbal lahir, tetapi juga kebahagiaan yang dikatakan sebagai paramang sukang. Kebahagiaan tertinggi
karena terbebas dari tumimbang lahir. Nah, memahami secara simpel demikian sederhana dan kita memiliki keyakinan di situ, artinya kita punya sadar, punya keyakinan. Itu yang harus kita miliki. Dan juga setidaknya kita punya keyakinan terhadap sangga. Apa itu sangga? Sangga adalah kumpulan manusia atau kumpulan makhluk yang telah melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan baik, sehingga mereka juga seperti Sang Buddha juga terbebaskan. Dan paling tidak, mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipastikan untuk terbebaskan. Karena mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik. Nah, punya keyakinan terhadap makhluk-makhluk ini disebut kita sudah memiliki sadar. Lantas bagaimana kita bisa memunculkan sadar terhadap mereka walaupun kita sudah punya pemahaman? Salah satu cara adalah kita harus merenungkan dengan membandingkan kita dengan mereka, membandingkan kita dengan kualitas Sang Buddha. Sang Buddha telah terbebas dari kotoran batin, terbebas dari keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Sementara saya masih memiliki banyak noda, banyak keserakahan, banyak kebencian, masih ditutupi dengan avijja. Batin saya masih ditutupi dengan ketidaktahuan, tidak tahu. Apa itu duka, sebab duka lenyapnya jalannya. Tidak tahu secara pengalaman yang utuh, yang sempurna. Sementara Sang Buddha memiliki pengetahuan demikian. Betapa luar biasanya Sang Buddha, betapa agungnya Sang Buddha, betapa luhurnya Sang Buddha. Membandingkan diri kita dengan keluhuran Sang Buddha, disitulah bisa memunculkan sebuah keyakinan bahwa Sang Buddha adalah benar-benar manusia yang agung, manusia yang luhur, manusia yang luar biasa. Karena kita tahu bahwasanya untuk melenyapkan kotoran batin itu tidak mudah. Sementara Sang Buddha sudah melenyapkan secara total kotoran batinnya. Kita tahu bahwa kebencian yang kita miliki ini terus-menerus datang pada kita. Ketika kebencian muncul, kita sadari lenyap, tetapi nanti muncul lagi, dan terus muncul lagi. Melihat demikian betapa sulitnya untuk membersihkan kotoran batin, sementara Sang Buddha sudah betul-betul bebas dari kotoran batin. Nah, disitulah bisa memunculkan sebuah keyakinan. Keyakinan terhadap Sang Buddha sebagai manusia agung, manusia luar biasa, manusia yang begitu luhur. Nah, demikian pula Dhamma. Dhamma, ajaran yang membawa kepada kebahagiaan, termasuk kebahagiaan pembebasan, kebahagiaan nibbana. Nah, dengan cara kita merenungkan bagaimana Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini betul-betul sempurna. Tidak ada satupun ajaran Sang Buddha yang mengajarkan kita untuk berbuat kejahatan. Baru kita melihat secara singkat saja yang diajarkan Sang Buddha ini, yang isinya tidak berbuat kejahatan, menambah kebajikan, membersihkan batin, di situ sudah mewakili segala hal yang baik, yang mana kalau itu dipraktekkan membawa kepada pencerahan. Nah, merenungkan demikian, merenungkan betapa ajaran Sang Buddha begitu sempurna. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tadi pasti membaca, yaitu Dhammanusati, Swakato Bhagavata Dhammo. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna dan betul-betul sempurna oleh Sang Buddha. Tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada sedikit pun yang mengajarkan kejahatan. Merenungkan demikian, memunculkan keyakinan. Nah, yakin demikian, termasuk kita merenungkan bagaimana ada makhluk-makhluk yang meneladani Sang Buddha, mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha, dan mereka berhasil. Sementara kita juga mencoba untuk mempraktekkan, tetapi masih ada
banyak hambatan. Kita melihat mereka sebagai makhluk-makhluk yang luar biasa, makhluk-makhluk yang agung, makhluk-makhluk yang suci, memunculkan keyakinan di situ. Artinya, kita memiliki keyakinan sadar. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hanya dengan kita memiliki sadar keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, atas dasar pemahaman ini, maka begitu kita datang ke wihara, atau dimanapun kita berada, kita mengatakan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, saya pergi berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan pergi berlindung kepada Sangha. Itu muncul dari hati kita. Kita melihat keagungan, keluhuran Buddha, Dhamma, dan Sangha, melihat bahwa tidak ada satu fenomena apapun di dunia ini yang lebih mulia dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka kita menyandarkan hidup kita, mencari pelindungan untuk diri kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu muncul dari hati kita. Baru kemudian ketika Sang Buddha mengatakan, ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana seseorang dikatakan sebagai upasaka dan upasika? Sang Buddha menjawab, seseorang dikatakan upasika dan upasaka apabila ia telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, baru kemudian kalau seseorang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atas dasar keyakinan, maka dialah yang sebenarnya patut dikatakan sebagai upasaka atau upasika. Karena kalau kita mengatakan Buddhang Saranang Gacchami tetapi bukan karena keyakinan, pokoknya saya kan beragama Buddha, saya kan KTP-nya Buddha, pokoknya saya ikut ketika ke wihara ya, pemimpin Bujapati mengatakan Buddhang Saranang Gacchami, kita diminta ya sudah kita baca, kita ucapkan, tetapi bukan dari hati. Bukan dari keyakinan. Tetapi kalau kita mengatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atas dasar keyakinan, itulah yang sebenarnya dikatakan sebagai betul-betul kita berlindung. Kalau bukan atas dasar keyakinan, itu artinya kita belum berlindung. Nah, ini juga harus kita perhatikan, kita renungkan dalam batin kita. Cobalah, ketika nanti mengatakan Buddhang Saranang Gacchami, itu karena atas dasar kebiasaan, atas dasar tradisi semata, atas dasar pokoknya ikut-ikutan, atau memang muncul dari hati kita. Cobalah kita renungkan. Kalau memang awalnya masih atas dasar ikut-ikutan, tidak apa. Kita renungkan lagi, kita munculkan keyakinan lagi. Kita pahami lagi siapa Sang Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha, kita pahami. Benar kita menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu betul-betul dari hati kita. Nah, kalau sudah demikian, artinya kita betul-betul menyatakan diri sebagai upasaka atau upasika, sebagai Anda, sebagai seorang berumah tangga. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tentu, walaupun seseorang sudah memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda sebagai seorang berumah tangga dikatakan berumah tangga yang ideal, Buddhis ideal, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atas dasar keyakinan, tetapi ada syarat kedua, agar lebih baik lagi, lebih ideal lagi, adalah mulai mempraktekkan apa yang diajarkan Sang Buddha, Dhamma yang telah diyakini. Karena ada kalanya, walaupun kita sudah punya keyakinan, kita sudah punya pemahaman dan keyakinan, kalau kita tidak mempraktekkan, kalau kita malas untuk mempraktekkan, ya kita tidak mendapatkan manfaat yang besar. Dan ada kalanya juga, walaupun sudah punya keyakinan, tetapi juga terkadang masih ada kemalasan untuk mempraktikkan apa yang sudah diyakini. Sebagai contoh apa?
Kalau seseorang itu sudah kecanduan rokok, walaupun di rokoknya itu sudah ditulis, merokok bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan hipotensi. Orang tersebut juga percaya, juga yakin juga, apalagi sudah belajar, apalagi sudah membaca, dengan berbagai alasan, oh betul ternyata kalau suka merokok bisa terkena kanker, bisa impotensi dan sebagainya. Tetapi kemalasan masih ada. Kemalasan untuk menghindari rokok itu masih ada karena kecanduan. Nah demikian pula, mungkin kita sebagai seorang Buddhis sudah punya keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan berbagai macam alasan kita pelajari, sedalam-dalamnya apalagi. Kita yakin Sang Buddha itu manusia luhur, manusia agung, kita yakin Dhamma itu membebaskan. Kita yakin bahwa ada makhluk-makhluk yang memang betul-betul melaksanakan ajaran Sang Buddha dan berhasil. Tetapi kita sendiri belum ada dorongan untuk mempraktekkan. Maka anjuran Sang Buddha adalah apa yang kita yakini, kemudian kita praktekkan. Maka syarat yang kedua adalah paling tidak mempraktekkan sila, mempraktekkan moralitas. Jadi sebelum kita bicara yang tinggi-tinggi, tentang 4 kebenaran mulia, tentang Patijak Samuppada, tentang vipassana dan sebagainya, cobalah mempraktekkan diri yang simpel, diri yang sederhana, yaitu sila moralitas. Sebagai berumah tangga tentu mencoba untuk mempraktekkan yaitu minimal 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan juga tidak melakukan perzinahan. 5 sila minimal. Syukur-syukur bisa mempraktekkan 8 sila ketika ada hari uposatha. Selain 5 sila, ada juga 3 sila, 3 latihan kemoralan yang juga yang pantas patutnya untuk dipraktekkan. Dan apakah hanya sila-sila ini? Tidak. Sebenarnya sila yang diberikan Sang Buddha itu sebenarnya mengacu kepada banyak hal. Kalau kita melihat dari Visuddhimagga, manifestasi dari sila. Jadi apa yang dimaksud dengan sila, manifestasi dari sila adalah kemurnian perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Dan karakteristik dari sila adalah mempraktekkan hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang buruk. Nah, oleh sebab itu, apapun yang buruk yang dilakukan oleh ucapan maupun perbuatan jasmani yang mudah kita lihat, itu dihindari. Tidak hanya sekedar misalnya 5 sila yang tadi disebutkan, termasuk adalah misalnya kalau kita bicara tentang ucapan. Tidak hanya sekedar berbohong saja yang dihindari. Ucapan kasar juga dihindari. Ucapan fitnah itu juga dihindari. Ucapan yang walaupun itu benar, itu fakta, tetapi itu tidak bermanfaat, itu juga dihindari. Nah, menghindari ucapan-ucapan demikian itu juga praktek sila. Praktek moralitas. Termasuk perbuatan-perbuatan yang lain walaupun tidak membunuh. Memukul orang, mencambuk orang, menyiksa orang, atau menyiksa makhluk lain, itu juga kalau kita menghindari hal itu juga praktek sila. Maka tidak hanya sekedar 5 sila, tetapi apapun keburukan yang dilakukan oleh ucapan maupun perbuatan jasmani, apapun yang buruk, itu wajib untuk dihindari. Nah, melakukan itu artinya mempraktekkan sila. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mempraktekkan sila di sini juga harus diawali dari diri sendiri dan kemudian ke keluarga. Nah, terkadang ya maaf saja kadang-kadang kita sebagai umat Buddha
kadang-kadang terlalu banyak bicara yang tinggi-tinggi. Kita bicara tinggi, ya memang pembicaraan yang tinggi itu penting. Pembicaraan yang mendalam tentang dhamma itu penting. Penting untuk kita bicarakan. Tetapi selain kita membicarakan yang dalam, yang tinggi, berkaitan dengan dhamma, kita pun juga hendaknya tidak melupakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel yang sebenarnya berasosiasi dengan kehidupan kita sehari-hari yang mesti kita praktekkan. Ya terkadang saya juga ditanya macam-macam, ya ketika ini ada Zoom dan sebagainya, ditanya macam-macam yang sifatnya itu tinggi-tinggi sekali. Bagaimana mencapai jana? Kalau nanti kalau sudah mencapai jana ke-1, untuk mencapai jana kedua bagaimana? Tinggi sekali. Yaitu baik untuk dibicarakan, tetapi terkadang lupa bahwa yang simpel, yang sederhana itu ternyata belum dipraktekkan. Jadi ibaratnya kita sudah panjang lebar berbicara tentang keindahan puncak gunung, kita lupa bahwa kita itu masih di lembah. Bahwa untuk mencapai puncak gunung kita harus mulai melangkah dari lembah. Nah oleh karena itu, walaupun kita bicara keindahan puncak gunung, ya sambil kita bicara keindahan puncak gunung, kita juga sambil berjalan dari lembah. Setapak demi setapak, itu yang mesti kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam kitab Praktek Sila juga kita memulai dari apa? Dari kita sendiri. Kemudian kita bagaimana praktek sila ini juga bermanfaat bagi orang sekitar kita, terutama adalah bagi keluarga. Seperti apa misalnya? Misalnya dengan keluarga, kita mempraktekkan sila dengan keluarga kita. Anda sebagai berumah tangga, bagaimana antara satu dengan anggota keluarga lainnya, dengan anggota dalam sebuah keluarga, tidak saling menyakiti. Orang tua tidak main pukul kepada anak. Anak apalagi, jangan sampai main fisik terhadap orang tua. Dan juga sebagai suami atau istri, ya sebagai praktek untuk tidak melakukan misalnya tindakan asusila, ya kemudian bagaimana mereka mempertahankan kehidupan harmonis mereka untuk saling setia, itu prakteknya. Atau berkaitan dengan pencurian, bagaimana anak terhadap orang tua, kan ada sering terjadi terkadang anak itu ya bagaimana mencoba untuk mengambil warisan dari orang tua, walaupun itu warisan, tetapi bukan berarti kemudian dengan paksa misalnya meminta dari orang tua. Tetapi bagaimana dalam praktek untuk tidak mencuri di sini juga bagaimana seseorang, ya anak tidak kemudian memaksa orang tua untuk memberikan warisan. Misalnya begitu. Atau antara satu anak dengan anak lainnya tidak rebutan warisan. Dari keluarga. Berbicara sila dari keluarga. Dan bagaimana juga antar anggota keluarga saling terbuka. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Itu juga praktek sila. Bagaimana antara satu orang dengan lainnya dalam sebuah keluarga, mereka berusaha untuk tidak misalnya minum minuman keras. Nah, yang seperti ini, praktek sila ini sebenarnya bisa dimulai dari orang-orang yang paling dekat, orang-orang sekitar. Tidak kemudian untuk menunjukkan, pergi ke wihara, kemudian praktek sila di sana, meminta sila di sana, praktek atas sila di sana, praktek 8 sila di sana. Tapi begitu pulang ke rumah, masih berbohong dengan orang tua, berbohong dengan istri, berbohong dengan suami. Masih mengucapkan kata-kata kasar, terkadang masih menyakiti secara fisik anggota keluarga lainnya, ya percuma. Padahal yang dimaksud di sini ya bagaimana praktek sila ini ya dimanapun dipraktekkan, dan itu paling mudah adalah dipraktekkan diawali berangkat dari keluarganya sendiri. Makanya kalau kita berbicara tentang sila di sini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwasanya untuk mendapatkan suami atau istri
Kalau bisa memiliki keyakinan yang sama, moralitas yang sama. Tetapi sebenarnya moralitas di sini sebenarnya yang dimaksud dengan moralitas yang sama adalah bagaimana setelah seseorang itu menjadi suami istri saling mendukung, saling menyokong dalam hal sila. Kalau misalnya suaminya masih melakukan hal-hal yang melanggar sila, tugas istri adalah untuk memberitahu. Kalau kemudian istrinya masih melanggar sila, tugas suami adalah untuk memberitahu. Untuk memberikan nasihat, memberikan keteladanan bagaimana mempraktikkan sila dengan baik. Termasuk antara orang tua dengan anak. Bukankah kita diajari juga bahwasanya salah satu tugas anak terhadap orang tua untuk membalas jasa orang tua yang sulit untuk dibalas adalah meluruskan perilaku orang tua yang tadinya salah kemudian dibenarkan. Orang tua yang tidak punya moral, orang tua yang masih suka membunuh, nah tugas anaknya sedikit demi sedikit mengajak orang tuanya untuk tidak membunuh. Orang tuanya mungkin masih suka gosip, nah tugas anak bagaimana sedikit demi sedikit untuk mengarahkan orang tua untuk menghindari gosip. Nah, memulai mempraktekkan sila dari keluarga. Nah, mempraktekkan sila dari keluarga, kemudian juga mengembangkan keyakinan, memunculkan keyakinan di tengah-tengah keluarga terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itulah bagaimana seorang rumah tangga Buddhis harus memulai. Punya sada, punya sila di tengah-tengah keluarga. Nah, selain sada, sila, yang ketiga adalah caga. Harus punya kedermawanan. Harus suka berdana. Nah, kedermawanan berdana di sini juga harus dimulai dari yang paling dekat. Jadi tidak usah jauh-jauh dulu. Kemarin ada pertanyaan. Orang yang bertanya begini, Bante bagaimana? Ada seseorang, kalau dengan wihara itu, dengan para biku itu suka berdana makan, tetapi dengan orang tuanya sendiri malah tidak suka berdana. Sebenarnya terbalik. Justru kalau kita melihat anjuran Sang Buddha itu yang pertama adalah keluarga dulu. Keluarga dulu. Maka Sang Buddha mengatakan kalau urusan berdana, kalau urusan tentang yaitu kekayaan, Sang Buddha mengatakan atanang suketi pineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Tetapi tentu harus tidak hanya diri sendiri. Kalau hanya diri sendiri, itu tidak balance, itu tidak seimbang, itu masih kurang tepat. Selain diri sendiri, juga untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Yang pertama adalah mata pitaru suketi pineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk orang tua, ibu, dan ayah. Kemudian siapa lagi? Putak darasa suketi pinati. Memberikan kepuasan, kebahagiaan untuk anak dan istri. Jadi orang tua yang paling dekat, karena orang tua itu memang orang yang paling berjasa bagi kita, maka Anda sebagai rumah tangga yang paling patut cocok untuk disokong setelah diri sendiri tentunya adalah orang tua. Setelah orang tua, anak dan istri, kemudian kerabat, tamu yang datang termasuk kalau para biku berpindah patah itu bagian dari tamu. Kemudian juga kalau kita melihat dalam Sigalowatha Sutta adalah Brahmana, Samana, Brahmananang. Kepada para petapa dan juga Brahmana, ya para biku juga. Tetapi di awal dari yang paling dekat. Yang paling dekat, ya bagaimana mereka juga kecukupan. Mencukupi kebutuhan makanan untuk orang tua, untuk anak istri, kemudian ya kita mengembangkan kebajikan kita untuk orang lain. Nah, itu harus dilakukan berawal dari yang paling dekat dulu. Jadi kalau kita melihat bagaimana praktek ajaran Sang Buddha, bagaimana seseorang memulai mempraktekkan ajaran Sang Buddha, itu dari diri sendiri yang kemudian disebarkan ke lingkungan yang paling dekat. Anda sebagai rumah tangga, lingkungan yang paling dekat tidak lain adalah keluarga sendiri. Orang tua, anak istri.
melakukan yang terbaik untuk mereka. Itulah praktek dhamma. Itulah seorang rumah tangga Buddhis yang ideal. Mempraktekkan dhamma memulai dari diri sendiri yang kemudian disebarkan kepada orang-orang paling dekat. Nah, ketika orang-orang paling dekat juga merasakan manfaatnya dan mereka juga ikut meneladani, ya itu secara tidak langsung nantinya juga akan menjadi contoh bagi orang lain. Orang sekitar, tetangga yang melihat akan melihat, oh ternyata keluarga ini sangat harmonis, keluarga ini sangat baik. Mereka juga tertarik untuk cari tahu. Kenapa bisa demikian? Nah, inilah. Yang ketiga, yang keempat, yang juga patut untuk dikembangkan, Anda sebagai seorang berumah tangga, selain punya keyakinan, punya sila, selain juga mempraktekkan untuk suka berdana, yaitu dengan mengembangkan sikap kedermawanan. Yang keempat adalah berusaha untuk mengembangkan kebijaksanaan, mengembangkan panya kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan panya kebijaksanaan? Apakah kebijaksanaan tentang 4 kebenaran mulia? Apakah kebijaksanaan tentang padijak samupada, sebab musabab yang saling bergantungan? Apakah kebijaksanaan tentang meditasi samatha vipassana? Termasuk itu semua, tetapi dalam kita mengembangkan kebijaksanaan juga kita kembangkan dari yang paling sederhana dulu. Dari yang paling sederhana yang dalam kehidupan sehari-hari kita berasosiasi. Anda sebagai berumah tangga berasosiasi. Apa yang paling sederhana? Mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, berkaitan dengan bagaimana Anda mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Artinya, Anda mengetahui tugas Anda sebagai seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Itulah kebijaksanaan yang mesti Anda sebagai berumah tangga mengetahui. Dan kemudian juga mengetahui berkaitan dengan yaitu ekonomi. Ini juga kebijaksanaan. Ada yang mengatakan begini, wah menjadi umat Buddha itu tidak usah mengumpulkan kekayaan. Karena kekayaan itu memberikan kemelekatan. Kemelekatan adalah kotoran batin. Kotoran batin adalah penghambat untuk mencapai nibbana. Nah, karena ini penghambat untuk mencapai nibbana berarti umat Buddha tidak boleh kaya, tidak boleh mencari uang. Sudahlah, pokoknya cukup makan, sudah cukup. Anak istri ya biarkan mereka pokoknya cukup makan. Tidak demikian. Itu tidak bijaksana. Nah, Sang Buddha melihat, mengetahui walaupun seorang berumah tangga, walaupun katakan beliau adalah seorang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, tetapi beliau juga sadar bahwa seorang berumah tangga juga memiliki kebutuhan yang jauh lebih banyak. Tidak hanya sekedar makan saja, tetapi juga harus memberikan pendidikan kepada anak, harus membayar pajak, harus kadang-kadang kalau zaman sekarang misalnya ada resepsi pernikahan dan sebagainya, harus memberikan kado dan sebagainya. Semua itu membutuhkan uang, membutuhkan ya kekayaan materi. Maka Sang Buddha juga menganjurkan berumah tangga untuk mencari uang. Hanya saja kemudian mengenal dhamma sehingga seseorang walaupun mencari materi tetapi tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Tidak sampai mencari uang, mencari kekayaan dengan cara misalnya membunuh, dengan cara berbohong, dengan cara merugikan makhluk lain, tidak sampai demikian. Materi penting, tetapi moral juga penting. Nah, melihat demikian, mengetahui demikian, itu sudah kebijaksanaan yang Bapak Ibu sebagai seorang umat Buddha perlu untuk mengetahui. Jadi sebelum mengetahui, oh avijja pacaya sangkara, sangkara pacaya vinyana, dan seterusnya, yang ini, yang simpel ini juga patut untuk diketahui. Dan kemudian juga tahu tentang hal-hal yang bisa menghambat seseorang dalam upaya untuk mengembangkan kekayaan. Nah, misalnya demikian. Nah, ada satu sutanya namanya Patakama Sutta, Anguttara Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa manusia itu punya 4 keinginan.
Bapak Ibu pasti sudah mendengar, ingin kaya, ingin terkenal, ingin berumur panjang, dan ingin terlahir di alam surga. Sambil mengatakan silakan, tidak masalah, sebagai berumah tangga itu hal yang wajar. Tetapi ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah memiliki kebijaksanaan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ingin kaya, ingin mengumpulkan materi, harus memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang seperti apa? Mengetahui bahwa nafsu ragawi, mengembangkan nafsu ragawi itu adalah rintangan dalam upaya untuk mencari kekayaan. Karena kalau seseorang terlena oleh nafsu ragawi, maka tugas-tugas yang mesti dilakukan, pekerjaan yang mesti dilakukan tidak akan dikerjakan. Sebagai contoh apa? Terbawa dimabukkan oleh main game. Nah, kalau orang main game terus kan terbawa terus gitu kan, seharusnya pekerjaan sudah selesai, main game terus, bagaimana bisa selesai? Kekayaan tidak bisa diperoleh. Atau misalnya hanya melihat YouTube terus seharian, padahal punya banyak pekerjaan. Nah, akhirnya apa? Merugi sendiri. Nah, mengetahui demikian, mengetahui juga bahwa vyapada atau pikiran-pikiran yang buruk, pikiran yang disertai dengan kebencian itu juga menjadi rintangan batin bagi seseorang dalam upaya untuk mencari kekayaan. Karena kalau batin dikuasai oleh kebencian, maka pekerjaan yang harus dikerjakan tidak dikerjakan. Karena pikiran itu kacau, pikirannya penuh dengan kebencian, marah terus, dongkol terus. Dengan istrinya, dengan suaminya dongkol terus. Bagaimana pekerjaan bisa diselesaikan? Tidak bisa bekerja. Maka itu pun juga mesti dilenyapkan. Apalagi yang ketiga, mengetahui bahwasanya kemalasan itu adalah rintangan bagi seseorang dalam upaya untuk mengumpulkan materi. Karena kalau orang malas, pekerjaan yang mesti dilakukan tidak dikerjakan. Terlalu dingin. Nanti sajalah. Begitu sudah panas, terlalu panas, nanti sajalah setelah sejuk. Akhirnya tidak dikerjakan. Terlalu lapar, nanti kalau sudah kenyanglah kita bekerja. Begitu kenyang, terlalu kenyang. Terus ditunda, kemalasan muncul. Pekerjaan yang harus selesai, tidak selesai. Dan juga pikiran kacau, pikiran gelisah, itu juga menjadi rintangan. Keraguan-raguan juga menjadi rintangan. Ya kalau orang bisnis kan tidak boleh ragu-ragu kan. Artinya kalau orang berdagang itu jangan ragu-ragu. Ya punya kebijaksanaan penting. Mengetahui syarat-syaratnya, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mengelola apa yang sedang yaitu dikerjakan, itu penting. Tetapi kalau terlalu banyak keraguan, yaitu juga menjadi penghambat. Nah, sehingga di sini mengetahui hal-hal demikian, ini baik, ini buruk, ini membawa kepada kerugian dalam upaya untuk mengumpulkan materi, untuk mengembangkan ekonominya, ini membawa kepada manfaat, ini adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang demikian ini juga patut untuk dikembangkan dan inilah praktek Dhamma. Inilah praktek Buddhis. Tentu dengan memulai dari yang simpel, yang sederhana, kita kembangkan sedikit demi sedikit untuk mulai melihat tentang yang lebih dalam lagi. Tentang sila, samadhi, panya, tentang 4 kebenaran mulia, tentang padijak samuppada, tentang meditasi, samatha, vipassana. Mulai kita untuk memahami. Tetapi ingat, yang simpel, yang sederhana, yang kita sepatutnya untuk melakukan, yang kita sebenarnya berasosiasi dalam kehidupan kita, ini juga patut untuk kita ketahui, patut untuk kita praktekkan. Nah, memiliki sada, sila, caga, panya, walaupun diawali dari yang simple, yang sederhana, diawali dari diri sendiri, kemudian ditularkan ke keluarga, mengawalinya dari orang-orang yang paling dekat, itulah yang dikatakan sebagai seorang Buddhis. Seorang Buddhis adalah seseorang yang memiliki 4 hal ini dan dikembangkan dari yang sederhana, dari yang simple.
Dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian berkembang. Nah, kalau demikian artinya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, artinya kita terlahir sebagai manusia, kita beragama Buddha, betul-betul kita beruntung menjadi umat Buddha. Anda menjadi seorang rumah tangga Buddhis, betul-betul beruntung, dan itulah rumah tangga Buddhis yang ideal. Kalau memiliki keyakinan, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atas dasar keyakinan, mempraktekkan nilai-nilai moralitas yang diajarkan Sang Buddha, mengembangkan kedermawanan dengan cara berdana, dan juga mengembangkan kebijaksanaan. Dan semuanya diawali dari yang sederhana, yang paling mudah kita pahami, yang kita senantiasa berasosiasi dengan orang sekitar kita, baru kita kembangkan sedikit demi sedikit menuju yang lebih tinggi, yang lebih dalam. Nah, dengan demikian bisa dikatakan sebagai kita menjadi umat Buddha yang ideal, Anda berumah tangga Buddhis yang ideal. Jika demikian, hal-hal demikian dikembangkan di dalam kehidupan Anda sekalian. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan pemahaman. Semoga kita semua terinspirasi dalam mempraktikkan Dhamma. Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.